Berkatalah orang-orang yang layar juna, tidak mengharap liko ana bertemu dengan Allah. Orang-orang yang kafir, Pak, tidak berharap bertemu dengan Allah. Karena mereka tidak percaya akan hari kiamat. Ketika Rasulullah membacakan Al-Quran kepada mereka, orang-orang kafir itu, yang tidak mengharap bertemu dengan Allah, tidak mengharap surganya Allah. Malah kalau sekarang itu ada orang yang malah njaluk dilebokno neraka. Ada, Pak, ya? Aku ora apa-apa mlebu neraka, malah aku engko ketemu karo artis-artis itu saya, artis pujaan saya. Kurang ajar gitu, Pak. Na'udzubillahi min dzalika, ya nantang. Naudzubillah. Ya. Orang-orang itu, Pak, yang tidak mengharap bertemu dengan Allah itu, ketika dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, mereka mengatakan, "I'ti, datangkanlah wahai Muhammad bi Qur'anin, dengan Qur'an ghairi hadza, selain ini." Datangkanlah wahai Muhammad Qur'an yang selain ini, ojo itu Qur'annya. Datangkan Quran yang lain. Au badilhu, atau gantilah. Gantilah, jangan itu, yang lain saja. Ya. Jawabannya, Allah menyuruh Nabi Muhammad menjawab kepada mereka, Pak. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka itu. Ma yakunu, tidaklah aku. Ma yakunu li, tidaklah aku. An ubadilahu, mengganti Al-Quran dengan kitab yang lain. Min tilqai nafsi, atas kemauanku sendiri. Aku tidak bisa. Ya. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kalau kalian menginginkan Quran yang lain, atau menginginkan aku menggantikan Quran ini, mengganti Quran ini, sesungguhnya aku tidak bisa asal ganti-ganti. Raiso. Kenapa aku tidak bisa mengganti semauku? In attabi'u, tidaklah aku mengikuti illa ma yuha alaiha, kecuali apa yang Allah wahyukan kepadaku. Kalau kalian minta diganti, raiso. Wong yang aku bacakan kepada kalian itu adalah yang Allah wahyukan kepadaku melalui malaikat Jibril. Saya tidak bisa mengganti-ganti. Wong aku itu hanya utusan Allah. Aku itu diberi wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril kepadaku. Terus aku mendapatkan amanah untuk menyampaikan tanpa mengurangi, tanpa menambah. Ini sesungguhnya aku Nabi Muhammad, akhafu, takut. In asaitu rabbi, jika aku durhaka, jika aku tidak taat kepada Tuhanku, aku takut adzaba yaumin azim, mendapatkan siksa di hari yang besar, yaitu hari kiamat. Ini, Pak, jawabannya Nabi Muhammad kepada orang-orang kafir itu. Dan kenapa, Pak, orang-orang kafir itu kok minta kepada Nabi Muhammad mbok Qur'ane digenti aja iku? Karena memang intinya mereka itu tidak mau mengikuti Al-Qur'an. Karena tidak mau mengikuti Al-Qur'an, maka mereka membuat alasan-alasan yang aneh. Pernah kan, Pak, ayat yang lain? Ya. Mereka mengatakan, ya mestinya kalau Muhammad ngaku jadi nabi itu ya harus memberikan memberikan pertanda lah. Apa itu pertandanya? Bisa enggak Muhammad itu merubah gunung itu menjadi emas? Bisa enggak Muhammad itu memancarkan air dari bumi? Begitu, Pak. Terus lagi mereka bilang, ngapa yang diutus itu kok menungso padha menungsone? Mbok ya yang diutus jadi utusan Allah yang datang pada kita, mbok ya malaikat. Ngapa wong padha wongi?
Ngopo kita mengikuti podo wong gitu Pak ya. Itu kenapa mereka bilang begitu Pak? Karena memang intinya mereka itu enggak percaya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala itu Pak betul mengabulkan apa yang mereka minta, Allah memberikan kesempatan Nabi Muhammad Pak sehingga Nabi Muhammad bisa merubah gunung jadi emas. Enggak akan percaya Pak. Minta bukti lagi. Dasar mereka tidak percaya. Apa-apa itu nek ora percaya ya wis buat alasan-alasan palsu. Tidak hanya alamat palsu tapi alasan palsu dibuat. Wong nek wis semua iku ya gitu Pak ya. Ya nyun sewu Pak kadang-kadang itu, no, iko si Paijo itu karep karo kue. Si no itu kalau mau itu ada aja alasan Bu nggih. Aku pengen sekolah Bu. Aku urung ora apa-apa no, wong engko gelem nunggu. Ora Bu aku urung mikir nikah. Ora apa-apa no, wis mikir. Kan mikir. Aku repot Bu anu alas gitu. Kalau orang enggak mau itu kan memang banyak 1000 alasan. Nah, gitu. Inilah orang-orang kafir itu. Mereka begitu. Intinya mereka tidak mau percaya kepada Al-Quran, tidak mau percaya kepada Nabi Muhammad, sehingga mereka membuat 1000 alasan untuk menolak. Kemudian ayat yang ke-16. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka, lau sya'allahu, seandainya Allah mau, ma talautuhu alaikum, aku tidak akan membacakan Al-Quran kepada kalian. Kalau Allah menyuruh saya untuk tidak membacakan Al-Quran kepada kalian, aku tidak akan bacakan Al-Quran kepada kalian. Ngopo membacakan Quran kepada kalian? Kalian nggak mau dengar saja, nggak mau terima saja, malah mendustakan saja kok. Ngapain aku repot-repot baca Quran kepada kalian? Aku membacakan Quran kepada kalian itu karena Allah menyuruh aku. Seandainya Allah menyuruh saya, wes ora usah dibacakan Quran kepada mereka, aku juga akan tidak membacakan Quran pada mereka. Wong aku iku mung manut ikut dawuh-dawuhipun perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Wala adrakum bihi. Kalau Allah mau, Allah tidak akan memperkenalkan Quran ini kepada kalian. Kalau Allah menghendaki, Quran ini ra usah dibacakan kepada kalian. Seandainya Allah menghendaki, sudahlah. Quran ini sudah tidak usah diperkenalkan kepada mereka, tidak usah diberitahukan kepada mereka. Maka aku juga tidak akan memberitahukan Quran ini kepada kalian. Kalau Allah menghendaki itu. Ini karena Allah menghendaki aku agar aku menyampaikan Quran ini kepada kalian, membacakan Quran ini kepada kalian, supaya kalian beriman, maka aku mengikuti perintah Rasul, perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Pak memberikan penjelasannya lagi. Faqat labistu. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, faqat labistu, sungguh aku Nabi Muhammad telah tinggal fikum bersama kalian, umur yang panjang, min qablihi, sebelum aku diutus jadi nabi dan Rasul, sebelum aku membacakan Al-Quran kepada kalian. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak menggunakan otak kalian? Apakah kalian tidak menggunakan akal kalian? Jadi gini Pak, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad untuk memberikan argumentasi alasan. Kenapa kalian itu loh kok tidak percaya Quran? Kenapa? Faqat labistu fikum umuram min qablihi afala ta'qilun. Aku Nabi Muhammad itu kan sudah tinggal bersama kalian di Mekah. Ora tahu merantau dalam waktu lama, ora tahu, tetap di Mekah terus. Lahir ya di Mekah, disusukan di kabilah di luar Mekah ya ora ada jenenge kabilah Bani Sa'ad. Kemudian balik lagi diasuh oleh kakeknya di Mekah, diasuh kakeknya mati, diasuh oleh pamannya mati, diasuh oleh kakeknya. Kakeknya mati setelah lahir diasuh
oleh Halimah As-Sa'diyah di Bani Sa'ad. Ketika umur 4 tahun dikembalikan lagi kepada ibunya Aminah. Di Mekah tinggal 2 tahun bersama ibunya. Ketika umur 6 tahun ibunya meninggal. Akhirnya diasuh oleh kakeknya. Nah, diasuh kakeknya mung 2 tahun, Pak. Yaitu ketika umur Nabi Muhammad 12, kakeknya Abdul Muthalib mati. Ketika umur Nabi Muhammad 8 tahun, maaf. Ketika umur Nabi Muhammad 8 tahun, kakeknya mati. Mulai umur 8 tahun itulah Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Itu pun di Mekah, enggak di mana-mana. Kalian melihat cilik aku, melihat cilian saya, melihat waktu saya remaja, kalian melihat waktu saya pemuda, kalian melihat ketika saya menikahi Khadijah, kalian melihat ketika aku umur 35 tahun ketika ikut membangun Ka'bah, ketika melerai sengketa, menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang ada ketika mereka berebut meletakkan Hajar Aswad, aku selesaikan. Dan kalian wahai orang kafir menyebutku Al-Amin yang dapat dipercaya. Aku tahu, kalian juga tahu aku tahu ngapusi, aku tidak pernah melakukan pengkhianatan. Ketika umurku 40 tahun, Nabi Muhammad kan hidup bersama mereka kan 40 tahun, Pak. Dadi wong Mekah iki wis ngerti cilakane kaya apa, gedene kaya apa, tingkah lakune kaya apa, ngapusi apa ora, berkhianat apa ora, sengane ngomong jorok apa ora, nyolongan apa ora. Kalian tahu cilik aku sampai umur 40 tahun. Nah, ketika umur 40 tahun genep, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad dengan turun surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian setelah itu beberapa pekan turun surat Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir. Ayo dakwah, ayo sampaikan ayat-ayat Allah ini kepada mereka. Saat itu kenapa kalian tidak percaya kepadaku? Itu loh, Pak. Nah,